Halo teman-teman, ya jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya ini mohon maaf ya teman-teman ya, jadi ada keterlambatan untuk upload video ya mengingat adanya banyaknya kegiatan saya. Jadi ke depan kemungkinan saya akan membagi ya, saya akan memisah yang antara astrologi dengan eh, bacaan ya, dengan readingnya. Tapi intinya teman-teman ya, tetap lihat pada astrologi ya, sisi astrologinya tetap lihat pada pergerakan planetnya karena basically tarot di sini ya memang intinya untuk membantu kita step by stepnya ya terkait penyelesaian masalah lalu kemudian terkait apapun yang harus dianalisa ya di sini ya terkait pribadi kita masing-masing secara kolektif gitu ya. Jadi kembali lagi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan tentu saja ya. Cuman tetap untuk astrologi itu memang mempengaruhi kita secara kolektif juga teman-teman. Jadi astrologi di sini kenapa kok selalu saya sampaikan ya, selalu berusaha saya sampaikan bahkan itu di setiap zodiak kan gitu kan. Karena memang itu mempengaruhi kita semua tanpa memandang kita memiliki zodiak apa gitu ya. Jadi intinya di sini saya berusahanya untuk menjadi lebih efektif dalam reading. Jadi intinya saya akan membagi yang untuk astrologi sendiri, untuk pergerakan planet mingguannya, lalu kemudian untuk readingnya pun juga saya akan sendirikan. Jadi nanti silakan teman-teman nanti silakan melihat apa itu video terkait pergerakan planetnya ya. Nanti akan saya sendirikan dalam ini apa itu playlist tersendiri gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa menyaksikan di situ. Saya pun juga akan mencantumkan video tentang pergerakan planet di setiap minggunya, di setiap video zodiaknya ya di akhir-akhir video. Jadi silakan bisa diklik atau dicari di situ ya. Begitu. Oke, untuk pergerakan planet minggu ini ya 29 Juni sampai hari Minggu nanti ya 5 Juli itu ya ini secara keseluruhan ya, saya baca secara keseluruhan di sini intinya matahari masih tetap di Cancer ya teman-teman. Ini kita masih di Cancer season gitu ya. Mohon maaf ada sedikit bising, biarkan mereka lewat dulu. Ya, itu ya pedagang lewat gitu ya. Jadi yang pertama matahari masih di Cancer ya, kita masih di Cancer season gitu ya. Jadi intinya dengan adanya matahari di Cancer di sini kita fokus akan lebih berfokus pada orang-orang yang tersayang. Kembali lagi Cancer di sini adalah zodiak yang berfokus pada pengayoman keluarga gitu ya, terkait dengan rumah, anak, istri, orang tua, mertua gitu ya, saudara gitu ya. Jadi kita akan lebih merasa protektif dan lebih ingin banyak sekali berhubungan dengan mereka gitu ya selama Cancer season ini ya. Itu. Lalu kemudian di minggu ini ada full moon di Capricorn ya teman-teman ya. Ini micro full moon di mana micro full moon di sini adalah intinya adalah letak bulan yang pada titik paling jauh dari bumi ya. Jadi terlihat meskipun full moon itu terlihat lebih kecil daripada full moon yang lainnya gitu ya. Dan ini kita masih dalam itu kita masuk dalam strawberry moon ya di sini ya. Dan dengan adanya full moon di Capricorn di sini ini semakin menerangkan, semakin memunculkan ke permukaan kaitannya dengan kembali lagi Capricorn ya. Capricorn di sini adalah ambisi, sign of ambisi, lalu kemudian disiplin gitu ya, tanggung jawab, emosional gitu ya, lalu pantang menyerah gitu ya. Itu adalah Capricorn gitu ya. Karena di sini adalah statusnya adalah micro moon ya. Jadi letak bulan di sini paling jauh dari bumi. Jadi energinya itu akan terasa sedikit subtle ya, akan terasa nggak terlalu yang intinya terlalu menekan kita, tapi tetap in the background ya, tetap ada di backgroundnya. Ada kita merasa kayak di sini itu kita seperti uh, ingin lebih berdisiplin, ingin lebih bekerja keras gitu ya, ingin meraup lebih gitu ya, ingin segera mencapai puncak dari karir atau puncak dari sebuah usaha gitu ya. Dan kebetulan
strawberry full moon di sini adalah waktunya memanen ya, karena biasanya strawberry full moon itu digunakan para petani pada zaman dahulu itu untuk menandai bahwa ini adalah saatnya musim panen gitu ya. Jadi kemungkinan bagi teman-teman yang di sini memiliki usaha agraria gitu ya, bertani, berkebun gitu ya, nih mungkin waktu yang tepat untuk memanen hasil kerja kalian ya di sini ya. Dan ini intinya kita akan semakin bekerja keras, disiplin gitu ya, dengan harapan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari kedisiplinan kita, dari kerja keras kita gitu ya. Dan ini full moon di Capricorn ini efeknya seperti itu ya. Dan di sini kemudian ada yang krusial lagi, yaitu Mercury retrograde teman-teman ya. Mercury retrograde di Cancer ini dimulai di hari Senin ya, di 29 Juni di sini, dan nanti akan berakhir di 23 Juli ya. Jadi hati-hati teman-teman di sini, bersiap menghadapi potensi yang adanya miskomunikasi, lalu kemudian teknologi yang terhambat, pesan tidak tersampaikan, kesalahpahaman yang bentuknya yang sifatnya kecil atau tidak seberapa berdampak pada kita, sampai yang tingkatnya membawa dampak tersendiri gitu ya. Dan di sini berfokus di Cancer. Cancer di sini adalah komunikasi yang kaitannya dengan keluarga. Karena Cancer di sini adalah sifatnya zodiak yang sangat mengayomi keluarga. Jadi hati-hati kalau misalnya teman-teman di sini berkomunikasi dengan keluarga ya, nanti takutnya ada kesalahpahaman, lalu kemudian kendala-kendala terkait perhubungan gitu ya, transportasi, lalu kemudian teknologi, komunikasi gitu ya. Dan di sini sebaiknya jangan mengambil keputusan apapun ya, tapi intinya Merkuri di sini retrograde ya, diizinkan semesta untuk terjadi, bukan untuk menghalangi kita atau istilahnya menghambat pekerjaan kita ya, tapi lebih pada di sini semesta seperti menunjukkan bahwa ya selesaikan dulu kan gitu kan, atau istilahnya ada sebuah hal, ada sesuatu hal, beberapa hal mungkin ya dalam kehidupan kalian yang mesti harus diperbaiki dulu, dan kemudian ini kaitannya dengan Cancer, kaitannya dengan keluarga ya. Jadi intinya di sini kita diminta untuk hold back sebentar ya, memundurkan diri sebentar, menarik diri sebentar, kita berfokus pada keluarga. Dan kebetulan ini juga matahari masih di Cancer ya, ini waktu yang tepat untuk berfokus pada keluarga. Kita cek-cek lagi di keluarga kita apa yang mesti diperbaiki gitu ya, apa yang mesti dikembangkan, apa yang mesti diselesaikan permasalahan-permasalahannya gitu ya, sebelum kita melangkah ke tahap yang selanjutnya gitu ya. Lalu kemudian di sini Venus masih di Leo ya dari sejak 24 Juni kemarin, dan nanti akan berpindah di Virgo itu mulai 18 Juli gitu ya. Dan itu Venus berada di Leo di sini istilahnya cinta yang ekspresif ya. Venus di sini adalah planet cinta kasih, dan Leo di sini adalah planet yang istilahnya adalah suka sekali in the spotlight gitu ya. Jadi intinya kita akan lebih memberanikan diri untuk mengucapkan cinta, kita akan berani untuk membuktikan apapun itu yang kaitannya dengan cinta gitu ya. Membuktikan rasa sayang kita kepada anak-anak, kepada keluarga, suami, istri, orang tua gitu ya. Itu tuh nanti akan semakin kita akan semakin terdorong gitu ya ke arah situ. Lalu kemudian di sini Mars mulai masuk di Gemini ya sejak minggu lalu ya, 18 Juni, dan nanti akan berakhir di 5 Agustus. Cuman yang perlu ditekankan di sini, Mars nanti di sekitar tanggal 3 sampai 4 Juli itu berkonjungsi dengan Uranus di Gemini, sama-sama di Gemini gitu ya. Jadi ketika dua planet itu berada satu konjungsi, berada satu titik gitu ya, maka dia akan menguatkan sama lain, satu sama lain gitu ya. Jadi Mars di sini adalah ya planet perang ya, planet passion gitu ya. Lalu kemudian Uranus di sini adalah planet rebellion gitu ya. Jadi intinya keduanya sama-sama di Gemini. Jadi intinya nanti akan banyak komunikasi-komunikasi yang sifatnya meletup-letup ya, yang istilahnya di sini itu yang semakin kritis, semakin berani untuk mendobrak ke atas gitu ya, mendobrak apapun itu yang sudah tidak lagi relevan, yang tidak sesuai dengan kehidupan manusia zaman sekarang.
gitu ya. Itu nanti akan semakin kencang gitu ya. Jadi intinya dan puncaknya di sini ada di tanggal 3 sampai 4 Juli di akhir minggu gitu ya. Jadi di sini kita akan semakin terdorong untuk semakin apa ya, impulsif teman-teman, karena Mars di Gemini di sini komunikasi yang sifatnya impulsif, yang tiba-tiba, yang apa ya istilahnya asal nyolot gitu ya. Itu hati-hati ya teman-teman ya dengan adanya Mars di Gemini di situ ya. Karena yang ditakutkan adalah kalau kita salah-salah kata gitu ya, terus akhirnya menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita, lah itu yang bahaya gitu ya. Itu. Lalu kemudian untuk planet-planet besar ya, planet-planet eksternal di sini ada Jupiter ya. Ini juga peristiwa penting ya di minggu ini. Jupiter di mana dia pindah ke Leo pada tanggal 30 Juni nanti akhir bulan ya. Dan dia akan stay di situ sampai 13 bulan ke depan, 13 bulan ke depan ya, sampai sekitar Juli 2027. Ya, ini peristiwa astrologi besar ya minggu ini ya, di mana ini adalah planet besar, dia adalah planet of expansion ya. Jupiter di sini expansion dan keberuntungan. Itu berpindah dari Cancer ke Leo gitu ya. Jadi istilahnya di sini kita akan semakin apa ya, merasa semakin optimis gitu ya, semakin optimis. Terus kemudian terkait kegiatan-kegiatan yang sifatnya industri kreatif, seni, pertunjukan, lalu kemudian yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang harus muncul di muka publik, itu akan mengalami ekspansi yang sangat besar gitu ya. Itu. Jadi teman-teman di sini yang merupakan digital content creator, lalu kemudian yang kaitannya dengan kepemimpinan yang harus kalian muncul di depan publik, terus apa itu authority figure, lalu kemudian public figure, itu akan semakin di apa ya, dikencangkan lagi ya, semakin istilahnya sama semesta di sini akan semakin dikembangkan jauh lebih besar lagi gitu ya, potensi pekerjaannya gitu ya, potensi terkenalnya gitu ya dengan adanya Jupiter di Leo di sini ya. Itu. Jadi orang-orang di sini akan semakin berani untuk menonjolkan diri dan semakin ingin dilihat gitu ya dengan adanya Jupiter di Leo gitu ya. Itu. Lalu kemudian Saturnus di sini masih retrograde di Aries ya sejak Maret kemarin, dan nanti akan mulai direct lagi di bulan Agustus di sini ya. Dan ini efeknya kita kembali lagi, Saturnus di sini adalah planet tak aturan, disiplin, lalu kemudian istilahnya di sini adalah ego gitu ya. Lalu kemudian kita intinya fondasi ya. Intinya Saturnus di sini adalah sebuah planet yang kaitannya dengan batasan gitu ya. Jadi kita di sini akan semakin mengevaluasi batasan-batasan kita ya, batasan-batasan kita terkait ambisi-ambisi kita gitu ya. Jadi kita cek-cek lagi fondasi dasar kita ya, karena Saturnus di sini adalah kaitannya dengan adat istiadat, tonggak kehidupan gitu ya, norma gitu ya. Jadi istilahnya fondasi value hidup kita gitu ya, itu kita cek lagi gitu ya, daripada kita memaksakan itu keluar ternyata value itu sudah tidak relevan ya, itu akan dampaknya juga kena ke kita ya, kan gitu ya. Lalu kemudian Uranus di Gemini itu sejak 2026 kemarin nanti sampai di 2033 di sini ya. Jadi intinya ini adalah revolusi cara berpikir, revolusi teknologi. Uranus di sini adalah planet of rebellion ya. Dan di sini ada di Gemini gitu ya. Jadi istilahnya revolusi terkait komunikasi, teknologi, lalu kemudian ide-ide kreatif gitu ya, yang semula dari A menjadi B gitu ya, itu nanti akan semakin perlahan-lahan akan semakin berubah gitu ya. Itu lalu kemudian Neptunus di sini di Aries itu sejak 2025 ya, tahun kemarin sampai tahun 2039 gitu ya. Jadi intinya ini yaitu yang saya sampaikan di minggu-minggu sebelumnya, di mana adanya kesenjangan antara cita-cita yang kita ingin capai gitu ya dengan realitas
realitas yang ada di depan mata kita. Jadi seakan-akan untuk mencapai cita-cita itu waduh banyak sekali hambatan dan halang rintangnya gitu ya. Itu. Tapi basically di sini Neptunus di sini intinya mengajarkan kita untuk stay on focus ya, stay on focus, dan biasanya stay on focus, keep your vision in your head kan gitu kan. Jadi jangan sampai cita-cita kalian itu hilang hanya karena hambatan-hambatan gitu ya. Itu. Lalu kemudian yang terakhir di sini ya Pluto ya, planet paling luar di sini ya, ini sedang retrograde di Aquarius sejak 2026 kemarin ya. Itu sampai Oktober nanti sudah mulai direct lagi ini ya. Jadi efeknya ini adalah perubahan besar terkait struktur sosial, komunitas, teknologi masa depan, lalu kekuasaan kelompok di sini ya. Di sini kita diminta intinya untuk bisa melepaskan ketergantungan kita akan induk gitu ya. Kita melepaskan ketergantungan kita akan intinya selama ini yang menghidupi kita gitu ya. Jadi kita diminta untuk be original gitu ya, dengan adanya Pluto retrograde di Aquarius di sini ya. Semakin kita original, maka kita akan semakin sukses ke depannya gitu ya. Itu ya teman-teman ya, pergerakan planet untuk 29 Juni sampai Minggu 5 Juli di sini ya. Jadi intinya kita ya awal pekan kita akan lebih sensitif dan sentimental, semakin ke arah ke arah akhir minggu kita akan semakin perlahan-lahan untuk dipacu ya, dapur pacunya itu. Cuman hati-hati ya teman-teman dengan adanya Merkuri retrograde di sini ya. Jadi semesta di sini seperti meminta kita untuk mempelajari dulu, loh ini loh yang salah kan gitu kan. Hal ini yang potensi untuk memicu kesalahan, ini potensi untuk memicu kerugian kan gitu kan. Semesta seperti menunjukkan itu terlebih dahulu sebelum kita jalan ke proyek yang sesungguhnya gitu. Jadi nanti setelah retrograde harapannya kita sudah belajar dengan apapun yang terjadi ketika Merkuri retrograde itu, dan akhirnya kita di kedepannya kita bisa jauh lebih sukses karena kita sudah belajar apa yang salah teman-teman. Kita tidak akan tahu apa yang benar kalau kita tidak akan tahu yang salah gitu ya. Jadi kita harus salah dulu, kita harus pahami dulu, oh kalau ternyata lewat jalan ini itu salah, oh kalau caranya kayak gini itu salah. Lalu dari situ kita sadari, kita perbaiki itu ya. Dan akhirnya kita pun juga menjadi seseorang yang lebih baik gitu ya. Itu sebenarnya intinya dengan adanya Merkuri retrograde di sini ya. Dan kemudian ya tampaknya sumbernya dari keluarga ya, karena Merkuri retrograde kali ini dari Cancer. Mungkin ada banyak teman-teman kolektif di sini yang kaitannya dengan keluarga ya, apa yang perlu diperbaiki itu diperbaiki dulu teman-teman ya. Kita sadari, kita gali, ini waktu yang bagus untuk kita menggali sebenarnya ketika Merkuri retrograde ini ya. Menggali, mencari-cari kesalahan gitu ya, bukan berarti hal yang negatif ya, mencari kesalahan dalam hal negatif, tapi lebih pada mencari kesalahan supaya kita bisa memperbaiki itu gitu ya. Sehingga nanti setelah Merkuri retrograde selesai dia direct, kita bisa lebih baik lagi gitu ya intinya ya. Itu. Jadi kita tetap fleksibel saja ya minggu ini teman-teman ya. Karena meskipun kita terdorong banyak hal karena banyak planet-planet outer planet di sini yang mempengaruhi kita untuk ayo gerak gitu ya, tapi ketika kita masih di retrograde kita harus berhati-hati gitu ya. Berhati-hati dalam artian di sini kalau memang terjadi kesalahan, sadari teman-teman, jangan menyalahkan diri sendiri gitu ya, tapi lebih pada sadari kita lagi retrograde kan gitu. Dan juga bukan menyalahkan retrograde juga ya, tapi lebih pada intinya adalah yang kita sadari adalah istilahnya titik poin kesalahan yang selama ini kita tidak pernah lihat gitu ya. Intinya Merkuri retrograde di situ gitu ya, dan di Merkuri retrograde ini nanti akan dimunculkan gitu ya. Gitu. Oke teman-teman, itu pergerakan planet untuk minggu ini. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkunjung. Semoga bisa membantu ketika nanti teman-teman menikmati hasil readingnya bagi tiap-tiap zodiak, gitu ya. Terima kasih bagi teman-teman yang melakukan mengklik subscribe, like,
hype gitu ya. Terima kasih dan teman-teman yang sudah memberikan komennya, semangatnya, terima kasih teman-teman ya. Itu sangat berarti sekali bagi saya karena ya semangat teman-teman itu yang teman-teman berikan itu yang intinya merupakan apa ya bahan bakar tersendiri bagi saya untuk tetap continue di Tele Arkana ini gitu ya untuk membantu mungkin di luar sana ada teman-teman yang butuh bantuan gitu ya yang bingung mau ngapain gitu ya dengan harapan dengan adanya Tele Arkana di sini dengan melihat pergelakan planet dan bacaan zodiaknya melalui tarot dan oracle itu bisa terbantu gitu ya. Itu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di bacaan untuk pergerakan planet di minggu yang berikutnya, di minggu depan. Terima kasih, salam satu semesta.